Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, yaitu Bina Rinda, Dinda Septi Azmi, Daniel Surya Bakti Nababan, dan Dita Dilarwan Sembiring. Hari ini kami akan memaparkan tentang materi fotosintesis dan sistem transportasi pada tumbuhan. Let's go! Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Fotosintesis juga dapat diartikan proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, digunakan untuk sumber makanannya sendiri, serta pembuatan oksigen yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Fotosintesis merupakan proses biologi. Proses ini menggunakan energi dan cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan oleh klorofil yang terdapat di dalam kloroplas. Proses fotosintesis. Pada tumbuhan, organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Namun, secara umum, semua sel yang memiliki kloroplas berpotensi untuk melangsungkan fotosintesis. Di organel inilah tempat berlangsungnya fotosintesis, tepatnya pada bagian stroma. Hasil fotosintesis disebut fotosintat. Biasanya dikirim ke jaringan-jaringan terdekat terlebih dahulu. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, suhu, umur daun, karbohidrat, dan cahaya. Faktor utama agar fotosintesis dapat berlangsung adalah cahaya, air, dan karbon dioksida. Fotosintesis terdiri dari beberapa tahap reaksi yang kompleks. Reaksi tersebut dapat menghasilkan oksigen dan glukosa. Glukosa tersebut dapat digunakan untuk membentuk senyawa organik lain, seperti selulosa, dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini berlangsung melalui respirasi seluler yang terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan. Secara umum, reaksi yang terjadi pada respirasi seluler berkebalikan dengan persamaan di atas. Pada proses respirasi, gula atau glukosa dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Reaksi dalam proses fotosintesis. Yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid di grana. Grana adalah struktur bentukan membran tilakoid yang terbentuk dalam stoma, yaitu salah satu ruangan dalam kloroplas. Di dalam grana terdapat klorofil, yaitu pigmen yang berperan dalam proses fotosintesis. Reaksi ini tergantung pada cahaya matahari. Reaksi terang mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat dan NADPH atau nikotinamida adenin dinukleotid fosfat. Jadi, reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Yang kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga dengan reaksi siklus Kelvin-Benson. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak tergantung pada cahaya matahari atau foton. Reaksi gelap merupakan suatu reaksi pembentukan gula dengan menggunakan karbon dioksida dan hidrogen dari air. Reaksi gelap berlangsung di dalam stoma. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Hasil dari reaksi gelap adalah molekul karbon berenergi tinggi seperti glukosa, fruktosa, dan amilo. Proses pembentukan glukosa dari CO2 melalui siklus Calvin berlangsung dalam 3 tahap, yaitu fiksasi,
reduksi, dan tahap degenerasi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama ada faktor cahaya. Cahaya merupakan sumber energi untuk proses fotosintesis. Energi cahaya yang diserap oleh tumbuhan tergantung pada intensitas sumber cahaya, panjang gelombang cahaya, dan lamanya penyinaran yang terjadi. Yang kedua ada kadar air. Faktor kadar air. Kekurangan air atau kekeringan dapat menyebabkan stomata atau mulut daun menjadi tertutup dan dapat menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju proses fotosintesis. 3. Suhu. Suhu mempengaruhi kerja enzim untuk fotosintesis. Dan yang keempat itu adalah konsentrasi karbon dioksida. Laju fotosintesis akan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan CO2 atau karbon dioksida udara. Semakin banyak CO2, maka semakin baiklah proses fotosintesis. Yang ketiga ada faktor oksigen, di mana kenaikan kadar oksigen dapat menghambat fotosintesis karena oksigen merupakan komponen untuk respirasi. Yang selanjutnya ada kandungan klorofil. Jika kekurangan klorofil, maka akan menurunkan laju fotosintesis. Dan selanjutnya juga ada kadar fotosintat dan tahap pertumbuhan. Sistem transportasi pada tumbuhan. Di dalam tubuh makhluk hidup selalu terjadi sistem transportasi. Sistem transportasi ini terjadi melalui proses pengangkutan nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan sisa metabolisme. Transportasi tumbuhan merupakan suatu mekanisme proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, tempat terjadinya transportasi dibagi menjadi dua, yaitu pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, adapun proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terjadi di dalam xilem dan floem. Mekanisme proses transportasi ini dapat berlangsung karena adanya proses difusi, osmosis, imbibisi, dan transport aktif. Yang pertama yaitu difusi. Difusi adalah perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik dengan atau tanpa membran semi permeabel. Dengan demikian, difusi terjadi karena perbedaan konsentrasi. Adanya perbedaan konsentrasi tersebut akan menimbulkan tekanan pada molekul-molekul, sehingga molekul-molekul itu menyebar. Yang kedua yaitu osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke daerah yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi-permeabel. Yang ketiga yaitu imbibisi. Imbibisi yaitu peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel sehingga dinding selnya akan mengembang. Adapun dalam hubungannya dengan pengambilan zat oleh tumbuhan, imbibisi berarti kemampuan dinding sel dan plasma sel untuk menyerap air dari luar sel. Yang keempat yaitu transport aktif. Transport aktif merupakan sistem transportasi suatu molekul melintasi membran dengan menggunakan energi ATP. Sistem transport ini melibatkan pertukaran ion Na+ atau natrium dan K+ yaitu kalium. Di samping itu, proses itu juga melibatkan peranan protein pembawa yang dikenal sebagai protein kontransport. Adapun selanjutnya yaitu jenis-jenis transportasi atau pengangkutan pada tumbuhan. Ya, terdiri dari dua. Yang pertama yaitu transportasi intravaskular. Prosesnya yaitu air dan mineral yang sudah berada di dalam xilem akar lalu menuju batang bergerak menuju xilem pada tangkai daun lalu masuk ke xilem urat daun. Pada ujung urat daun, air lepas masuk ke lapisan bunga karang dan sel palisade. Air yang ada di dalam sel bunga karang lalu diuapkan melalui stomata.
proses penguapan air yang terjadi lewat stomata tersebut kemudian disebut transportasi atau proses pengangkutan makanan pada tumbuhan. Yang kedua yaitu transportasi ekstravaskular. Transportasi ekstravaskular adalah pengangkutan air dan zat-zat penting yang terjadi di luar berkas pembuluh pengangkut. Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu apoplas dan simplas. Baiklah, kita memasuki bab terakhir, yaitu jaringan pengangkut. Tahukah kamu, jaringan pengangkut ada dua, yaitu floem pembuluh tapis dan xilem pembuluh kayu. Jaringan pengangkut adalah salah satu kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh. Jaringan ini juga disebut pembuluh dan fungsi utamanya untuk mengangkut zat-zat mineral unsur hara dan air yang diserap oleh akar dari tanah. Selain itu, juga sebagai pengangkut zat-zat makanan hasil fotosintetis untuk disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan yang lain. Ada dua kelompok jaringan pengangkut berdasarkan arah aliran hara. Pembuluh kayu mengangkut cairan dan zat hara menuju daun. Sumbernya dapat berasal dari akar maupun dari bagian lain tumbuhan, tapi yang utama adalah dari akar. Pembuluh tapis atau floem mengangkut hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa, dan zat-zat lain dari daun menuju bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi transportasi pada tumbuhan. Yang pertama, ada daya kapilaritas, yaitu pembuluh xilem yang terdapat pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adhesi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Yang kedua ada faktor daya tekan air. Tekanan akar pada setiap tumbuhan berbeda-beda, dan besarnya tekanan air dipengaruhi besar kecil dan tinggi rendahnya suatu tumbuhan. Dan yang terakhir faktor daya hisap daun. Disebabkan adanya penguapan atau transpirasi air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan luas bidang penguapan atau intensitas penguapan. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video kami.